Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Mas Karding, kalau tadi kita menyimak pernyataan dari Pak Jokowi di berita sebelumnya, ini nampaknya Pak Jokowi itu nggak punya informasi intelijen bahwa ini akan rusuh ini kayaknya. Enggak, kalau fakta dibawa kan Pak Jokowi berpandangan bahwa sebenarnya segala sesuatu terjadi itu kan tergantung kita saja. Nah, Pak Jokowi sudah menginstruksikan tidak boleh ada yang aneh-aneh, tidak boleh ada yang melakukan kekerasan, intimidasi, atau kampanye hitam. Tapi ada kemungkinan nggak sih ada yang menyimpang walaupun itu pendukung Pak Jokowi gitu? Sangat mungkin ada. Dan itu sebetulnya yang dikhawatirkan sebetulnya. Tetapi itu kita pastikan, kita rapikan betul supaya tidak ada. Kita cek betul tidak ada. Kalau ada silakan polisi ambil, cepat. Jangan ditunggu lama. Yang bikin masalah ini agak kadang-kadang panjang karena terlalu panjang prosesnya. Mungkin karena polisi ini juga proses di dalam juga kita tidak tahu, tetapi harusnya cepat. Nah, seharusnya cepat. Nah, jadi penegakan hukum itu orang takut, ya kan? Ini bahaya kalau kita melakukan ini. Kalau menurut Anda efektif nggak instruksi ini? Saya kira saya harus berpandangan bahwa mudah-mudahan efektif. Mudah-mudahan. Artinya efektif. Anda punya second thought sebetulnya. Itu tadi yang pertama saya katakan bahwa Pak SB mengeluarkan ini sebagai kepala negara harus punya alat ukur dan cek apakah betul aparat negara ini tidak terlibat. Kalau terlibat lalu diapain? Ya kan, harus ada itu. Kalau jadi, saya tadi memberi perhatian lebih bukan sekedar pada imparsialitas TNI atau polisi, tapi juga imparsialitas birokrasi dan PNS. Karena faktanya PNS dengan birokrasi itu jauh lebih masuk, jauh lebih banyak dari sisi kuantitas juga. Kemudian mereka juga bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam urusan pelayanan publik. Kalau kemudian mereka terlibat secara partisan dan kemudian memanfaatkan posisi serta fasilitas negara untuk kepentingan calon yang dia dukung, tentu efeknya jauh lebih berat. Indikasi ke arah sana ada? Sudah ada. Banyak. Ini kan kepala-kepala daerah baik yang menjadi pendukung pasangan satu atau pasangan nomor dua kan banyak. Pasangan terjadi. Di kedua pasangan banyak. Jadi kedua pasangan melakukan. Jadi itulah makanya saya bilang institusi-institusi penegak hukum, baik itu polisi, hukum pemilu, Bawaslu, bahkan DKP itu harus bekerja keras untuk setiap ada masalah ambil. Ya. Nah, termasuk ini tadi ada satu poin yang disebut oleh Pak SBY tentang politik uang. Nah, ini politik uang ini penting untuk saya highlight. Mengapa? Karena kalau selisihnya tipis antara pasangan 1 dan 2 itu bisa menjadi insentif untuk melakukan money politik. Karena itu Pak SBY benar tadi mengatakan money politik itu harus ditindak. Dan kalau kita mengikuti undang-undang pemilu, terus terang ada kelemahan di mana konstruksi pidana pemilu, terutama terkait dengan masalah uang itu terlalu lemah. Bawaslu kemudian polisi itu terlalu dihadapkan pada persoalan di mana regulasi terkait dengan masalah itu terlalu susah untuk dibuktikan dalam waktu yang terbatas. Nah, karena itu harus ada antisipasi supaya tidak terjadi money politik karena itu merusak kualitas dan hasil pemilu. Dan saya juga mewanti-wanti juga bukan hanya kita para pejabat mulai tingkat desa sampai bupati sampai gubernur. Karena kalau dia gubernur bupati dia menginstruksikan ke bawah. Ini sudah kita baca. Dan kemudian lagi kita dari para penyelenggara pemilu itu sendiri, TPS, KPPS, kecamatan yang bolong kan di sini. Di sini yang sering main itu pada waktu pileg dulu. Yang sudah terdetek dan sudah banyak dipecat oleh DKPP, yaitu di PKPPS, di PPK. Ini perlu kita waspadai. Termasuk juga di Bawaslu. Termasuk juga di Bawaslu kan banyak dipecat oleh DKPP. Dan kemudian ini masalah politik uang, saya setuju. Dan ini memang saya ada membaca dari pasangan, maaf cakap ya, dari pasangan saya membaca di satu daerah dan saya sudah mendapat. Di mana Pak? Enggak, saya sebut dulu satu daerah lah. Daerahnya benar ada nggak? Saya dapat itu bukan kopinya, soft kopinya rancangan untuk seluruh Indonesia, ya, bahwa dia kapling-kapling daerah ini, daerah hijau, daerah ini daerah merah Wild West, yang perlu diboom dengan uang itu dari Wild West. Pelaksananya itu adalah Polsek. Pelaksana, saya nggak sebut Polsek mana, ya toh, pelaksananya itu. Nanti satu ketika kalau ini betul dia lakukan, saya soft copy saya bawa ke GKPP, ke Bawaslu. Polsek ini tidak memang dibayar. Dibayar dan untuk pekerjaan itu. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak. Masalah uang, kita ini perlu hati-hati. Kalau ini uang ini berbahaya, banyak kali uang masuk beredar.
Dan Indonesia memang makmur dengan uang-uang Oke, kita akan bahas ini. di bawah.